Bab 68 Feng Hanyu. Zhao Feng mengangguk, pindah ke kamar kayu yang dulunya milik Li Changfeng dan menemukan bahwa area di dalamnya tidak besar. Hanya ada satu tempat tidur dan meja di dalamnya, tetapi perbedaan antara ini dan tenda-tenda itu seperti istana dan kamar mandi. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk memberikannya kepada Zhao Yufei karena dia lebih membutuhkannya. Ini adalah ruangan yang Brother Feng menangkan dengan kekuatannya, aku tidak bisa hidup di dalamnya. Suatu hari, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk mengambilnya. Zhao Yufei menggigit giginya dan tidak peduli berapa banyak Zhao Feng mencoba membujuknya, dia tidak setuju. Selanjutnya, aturan mengatakan bahwa hanya 10 pengawal langit bisa masuk, jadi Zhao Feng hanya membantu membangun tenda Zhao Yufei di sebelah kamarnya. Saya harap Brother Zhao bisa sedikit menjaga saya. Kata-kata Huang Qi sekarang jauh lebih hormat daripada sebelumnya. Aturan mempromosikan pertempuran dan mereka yang kuat mendapat perlakuan terbaik. Mereka yang tidak memiliki latar belakang yang kuat akan dipukuli. Zhao Feng tidak setuju dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi lagi. Sejak dia mencapai peringkat ke-6, Zhao Feng merasakan kemajuan dalam penurunan kultivasinya. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, dia akan menjadi master bela diri yang merupakan tingkat yang sama sekali baru. Dia belum pernah melihat Martial Masters di bawah usia 40 di Sun Feather City. 2 jam kemudian, lampu biru hijau masih 6 kaki 3 di dimensi mata kirinya. Menurut kecepatan ini, aku masih membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai peringkat ke-7. Zhao Feng memikirkannya, lalu dia mengeluarkan 3 pabriknya yang berumur 1000 tahun. Malam itu, dia memakan ribuan tahun tanaman darah. Pabrik darah 1000 tahun itu bahkan berguna bagi mereka yang peringkat ke-7. Setelah memakannya, Zhao Feng segera melakukan yang terbaik untuk menyerap lonjakan energi. Karena teknik dinding logamnya telah mencapai tingkat ke-5, tubuhnya cukup kuat menahan energi dari ribuan tahun tanaman darah. Penggabungan mata kirinya juga telah mengubah tubuh dan darahnya, jadi dia mampu menyerap lebih banyak energi daripada yang lain. 2 jam kemudian, Zhao Feng telah menyerap sebagian besar energi. Di dalam mata kirinya, lampu hijau telah mencapai 6 kaki 6. Aku akan bisa mencapai tahap akhir dari peringkat ke-6 begitu aku mengambil yang lain. Zhao Feng memikirkannya tapi itu tidak baik untuk terus makan sumber daya ini karena ada racun di dalamnya, yang terlalu sering digunakan akan membatasi potensi mereka. Pada pagi kedua, Zhao Feng berjalan keluar dari ruangan penuh energi. Segera, ada pelayan yang mengirim makanan kepadanya dan mereka sangat sopan. Menurut aturan batalion pengawal langit, Zhao Feng menerima 10.000 keping perak dan beberapa pil. Untungnya, hari ini adalah hari terakhir setiap bulan dan Zhao Feng mendapatkan barang-barang ini. 10.000 perak itu hanya untuk Sky Guard ke-10, tampaknya pangkat yang lebih tinggi akan menerima 1.000 perak lebih. Pil dan sumber daya yang dia terima tidak banyak berguna baginya karena dia sudah mencapai tahap akhir dari peringkat ke-6, jadi dia memutuskan untuk memberikan sebagian kepada Zhao Yufei. Hehe, pemula, serahkan setengah dari barangmu. Dari sebuah ruangan kayu tidak jauh, seorang pemuda yang cukup tampan berjalan mendekat. Pemuda itu sangat bersih dan tampan, sulit untuk percaya bahwa dia adalah orang yang mengatakan kata-kata seperti itu. Nomor 5 dari 10 pengawal langit Lu Xiaoyun. Lu Xiaoyun selalu mengambil sumber daya dari peringkat setelahnya. Para pemuda di dekatnya mendiskusikannya. Zhao Feng juga memeriksa Lu Xiaoyun ini. Dia baru berusia 14. 15 tahun, tidak jauh lebih tua dari Zhao Feng, tetapi dia sudah mencapai puncak peringkat ke-6. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zhao Feng mencibir. Pemula, jangan berpikir kamu baik hanya karena kamu mengalahkan Li Changfeng. Li Changfeng bahkan tidak bisa bertukar 3 gerakan dengan saya. Lu Xiaoyu berkata perlahan dan ketika dia melihat Zhao Feng, itu dengan dagunya. Jelas di matanya, Zhao Feng sama dengan Li Changfeng, 2 nyamuk kecil. Ada sejumlah perbedaan kekuatan di antara setiap peringkat. Apa hubungannya dengan saya? Zhao Feng mencibir dan berjalan pergi ke arah lain. Jika kamu ingin bertarung, maka lakukanlah. Jika tidak, maka pergilah. Petik 2. Apa? Ekspresi Lu Xiaoyu menjadi redup. Zhao Feng sedang memandang rendah dirinya. Hanya dia yang pernah memandang rendah orang lain dan dia menerima perlakuan yang sama hari ini. Kemarahan di hatinya melonjak. Lu Xiaoyu berubah menjadi kabur dan menghilang.
Zhao Feng hanya merasakan embusan angin kecil datang dari sisinya, sangat cepat. Dalam sekejap mata, Lu Xiaoyu telah memblokir jalan Zhao Feng. Memiliki kecepatan seperti itu berarti bahwa keterampilan kecepatan peringkat puncaknya telah mencapai tingkat tinggi. Langkah mikro ringan, Zhao Feng meninggalkan bayangan setelah dia menghindari serangan Lu Xiaoyu. Sepertinya kamu tidak separah itu. Lu Xiaoyu cukup terkejut karena seni bela diri peringkat puncaknya telah mencapai tingkat tinggi dan selain dari Feng Hanyu nomor 1, tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal kecepatan. Tapi dia menemukan bahwa keterampilan kecepatan peringkat tinggi Zhao Feng telah mencapai tingkat max dan efeknya bahkan lebih tinggi daripada miliknya. Sua, kedua sosok itu terjalin, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Tinju petir, Lu Xiaoyu tiba-tiba menggunakan seni bela diri peringkat puncak dan saat dia melakukannya, langit bergemuruh. Jari bintang, Zhao Feng langsung menggunakan jari jemarinya dan pada saat yang sama, dia mendorong kekuatan teknik dinding logamnya di dekat tingkat kelima. Bahkan dengan semua itu, dia masih tidak bisa sepenuhnya memblokir Thunderbolt Fist. Hong, suara tinju Lu Xiaoyu menjadi lebih keras dan lebih keras saat budidaya peringkat ke-6 puncaknya berada di atas angin. Zhao Feng telah menekan kultivasinya ke tingkat kelima puncak, jadi dia tidak bisa berhadapan langsung dengannya. Sama seperti Zhao Feng berpikir jika dia harus menggunakan beberapa kekuatannya yang tersembunyi. Berhenti, suara memerintah datang dari samping. Pemilik suara itu adalah pemuda berkepala botak dengan jubah perak yang bersinar di bawah sinar matahari. Ini nomor 2 Lei Chong. Ketakutan muncul di wajah pemuda itu. Kedua pertempuran juga berhenti. Zhao Feng jelas melihat kewaspadaan dan ketakutan di dalam mata Lu Xiaoyu. Pemuda berkepala botak telah mencapai puncak peringkat ke-6 dan dia telah menyentuh penghalang ke-7. Dia nomor 2 dari 10 pengawal langit, Lei Chong. Menghadapnya, baik Zhao Feng dan Lu Xiaoyu merasakan tekanan memancar darinya. Lei Chong, mengapa kamu menghentikan pertempuran kita? Lu Xiaoyu bertanya. Lei Chong menggelengkan kepalanya. Pengawas telah memerintahkan 10 penjaga langit untuk berkumpul untuk membahas sesuatu. Mengumpulkan 10 penjaga langit, keingintahuan dan keterkejutan muncul di wajah semua orang. Batalion pengawal langit tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Apa yang ingin mereka diskusikan? Segera, Zhao Feng mengikuti Lei Chong ke gedung di tengah lapangan. Ini adalah satu-satunya bangunan di lapangan dan pada saat yang sama, itu adalah tempat tinggal pengawas. Memasuki gedung, sudah ada beberapa pemuda di sana dan mereka semua telah mencapai peringkat ke-6. Orang-orang yang hadir adalah bagian dari 10 pengawal langit. Siapa bocah ini? Satu atau dua pemuda tampaknya menolak Zhao Feng. Dia mengalahkan Li Changfeng dan menjadi salah satu dari 10 pengawal langit, kata Lu Xiaoyu tanpa ekspresi. Dia mengalahkan Li Changfeng. Bocah ini juga salah satu dari 10 pengawal langit. Para pemuda yang hadir mengambil kembali kepompong mereka. Segera, 9 orang termasuk Zhao Feng tiba dengan Lei Chong memiliki kultivasi terkuat. Mengapa Feng Hanyu tidak datang? Satu orang bertanya. Meskipun dia malas, dia masih harus di sini. Feng Hanyu adalah orang jenius nomor 1 dari Ten Sky Guard. Saat mereka mempertanyakan ini, seorang pemuda cantik dengan rambut perak masuk. Pada awalnya, Zhao Feng merasa bahwa orang ini adalah seorang gadis. Tetapi pada saat pemuda melepaskan oranya, Zhao Feng merasakannya menjadi lebih padat. Setiap tindakan yang dilakukan pemuda cantik itu mengeluarkan aura yang kuat seolah-olah kekuatan batinnya akan mengalir keluar hanya dengan pikiran. Zhao Feng menarik napas dingin. Feng Hanyu ini telah mencapai peringkat ke-7. Peringkat ke-7, 9 lainnya tidak berani menatap mata Feng Hanyu. Sangat kuat, dia bahkan belum berusia 16 tahun dan dia sudah menjadi master bela diri. Petik 2, Zhao Feng tidak bisa menjelaskan keterkejutannya. Dari pengalaman yang dia miliki di Sun Feather City, sebagian besar pembudidaya tidak pernah berhasil menembus peringkat ke-7 dan tetap berada di puncak peringkat ke-6 sampai mereka mati. Sebagai contoh, meskipun banyak dari yang disebut 10 pengawal langit berada di peringkat ke-6 puncak, mereka mungkin tetap seperti ini selama puluhan tahun atau selamanya. Orang bisa melihat betapa sulitnya menjadi seorang master bela diri, tetapi seseorang di batalion pengawal langit menjadi seorang yang baru berusia 16 tahun. Ketika Feng Hanyu tiba, dia dengan santai memindai yang lain dan menatap wajah baru itu beberapa detik lagi tetapi tidak melakukan apa-apa. Di matanya,
Bahkan para jenius seperti Lei Chong dan Lu Xiaoyun bukanlah apa-apa. Bab 69 Kill Squad. Apa yang kamu pikirkan tentang diskusi ini? Saya mendengar bahwa Lord Guanjun akan keluar dari meditasi terpencil bulan depan, mungkinkah ini terkait dengan ini? Beberapa pemuda pintar sudah menebaknya. Batalion Pengawal Langit adalah pasukan khusus di Istana Guanjun dan memiliki dua tujuan, satu untuk meningkatkan kejeniusan dan yang lain untuk memasok darah baru untuk Korps Guanjun. Pencipta organisasi ini adalah Lord Guanjun sendiri. Semua orang di sini, suara dingin, tanpa emosi menggema di gedung. Para pemuda hanya merasakan buram sebelum seseorang muncul. Pengawal ketiga, 10 pengawal langit menundukkan kepala mereka, termasuk Feng Hanyu. Penjaga ketiga hanya nama panggilan dan mewakili orang ini. Semua orang tahu bahwa Lord Guanjun memiliki 18 Guanjun Corps dan mereka membantunya dalam kegelapan. Salah satu dari mereka adalah Martial Masters dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Martial Masters normal. Penjaga yang muncul di puncak hari itu berada di peringkat 17, tetapi dia telah mengalahkan tetua keluarga Qiu dalam 2 gerakan. Pengawal ketiga di depan mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kalian semua harus tahu bahwa Tuan Guanjun akan keluar dari meditasi terpencil dalam 1 bulan. Suara penjaga itu sederhana, langsung. Tentu saja mereka tahu, hadiah pemuda itu menganggukkan kepala penuh harapan. Lord Guanjun adalah legenda di Cloud Country dan dia telah menerima gelar, tak terkalahkan, ketenarannya bahkan menyebar ke negara-negara tetangga. Ada satu berita yang ingin aku umumkan, ketika Lord Guanjun keluar, dia akan mengambil satu atau beberapa murid dari kalian semua. Iri muncul di matanya saat dia mengatakan ini. Tuan Guanjun menerima murid. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, para pemuda memerah karena kegembiraan. Banyak yang akan mati tanpa penyesalan hanya untuk melihat Lord Guanjun dan jika mereka dapat menerima petunjuk darinya, itu akan menjadi impian mereka. Tetapi untuk menjadi muridnya adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka impikan. Bagaimanapun, Lord Guanjun memiliki otoritas tinggi di negara ini dan ia tampaknya telah mencapai jalan bela diri suci. Kegembiraan bersinar di wajah Zhao Feng, sepertinya itu keputusan yang baik untuk datang ke sini. Di sini, ia dapat berinteraksi dengan para jenius di seluruh negeri dan ia memiliki kesempatan untuk melihat Lord Guanjun yang legendaris. Masih ada 1 bulan, Batalion Pengawal Langit memberi Anda kesempatan pada pertempuran yang sebenarnya. Ketika dia berbicara, senyum muncul di bibirnya. Pertempuran yang sebenarnya, 10 semuanya penasaran dan penuh harap pada saat yang sama. Berada di Batalion Pengawal Langit, mereka memiliki banyak kesempatan untuk bertanding dan bertarung. Tetapi mereka tidak mengalami banyak situasi hidup dan mati. Ada beberapa bandit akhir-akhir ini dengan mereka semua berada di peringkat keempat atau lebih tinggi. Ada juga kecurigaan dari mereka yang dikirim oleh negara tetangga kami, Maple Fire Country. Misi Anda adalah untuk menghilangkan bandit-bandit ini, sekaligus melindungi desa-desa terdekat pada saat yang sama. Penjaga ketiga berbicara, bandit, dikirim oleh negara tetangga, meskipun mereka penasaran, kebanyakan dari mereka bersemangat. Tuan penjaga ketiga, mengapa Istana Guanjun tidak hanya mengirim pasukan mereka dan menghancurkan mereka? Lei Chong menanyakan kecurigaannya. Pertanyaan yang bagus. Pria itu menjelaskan, bandit-bandit itu sangat licik karena mereka tidak selalu muncul di tempat yang sama setiap kali, mereka juga kadang-kadang berpura-pura menjadi rakyat jelata, lagi pula, kesempatan untuk menghilangkan mereka dengan mengirim pasukan kita adalah sangat rendah, oleh karena itu, Istana Guanjun telah memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada kalian para pemuda. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feng langsung mengerti. Istana Guanjun memberikan misi ini kepada mereka karena mereka tidak memiliki pengalaman tempur. Aku harap melalui ini, potensimu akan semakin terungkap. Istana Guanjun telah mengatur ini sehingga untuk setiap bandit dari peringkat keempat yang Anda bunuh, Anda menerima 1 poin pertempuran, untuk setiap peringkat kelima yang Anda bunuh, Anda menerima 2 poin pertempuran. Jika Anda dapat membunuh pemimpin, Anda mendapatkan 20 poin pertempuran. Mereka yang berpangkat tertinggi mendapat hadiah tambahan. Penjaga ketiga melanjutkan, bolehkah saya bertanya apa yang dilakukan poin pertempuran? Salah satu pemuda bertanya, kamu bisa menghabiskan poin pertempuran di Treasury Hall di mana kamu bisa menukarnya dengan martial arts, sumber daya dan senjata. Misalnya 1 poin pertempuran dapat ditukar dengan 1 tanaman darah berusia 500 tahun,
10 poin pertempuran bisa membuatmu mendapat peringkat puncak seni bela diri, 50 poin pertempuran bisa membuat Anda seni bela diri setengah suci. Pria itu menjawab. Mendengar ini, darah pemuda itu mendidih. Seni bela diri peringkat teratas. Seni bela diri setengah suci. Mereka semua merasa tersentuh. Masing-masing dari mereka memiliki seni bela diri peringkat lebih atau kurang satu puncak, tapi itu terbatas pada kecepatan, pertahanan, atau ofensif. Oleh karena itu, seni bela diri peringkat puncak sangat berharga bagi mereka. Meskipun ada seni bela diri suci yang tidak lengkap di mata kiri Zhao Feng, sebenarnya penggunaannya bahkan tidak lebih baik daripada seni bela diri setengah suci. Selanjutnya, poin pertempuran bisa ditukar dengan senjata dan sumber daya. Sepertinya Istana Guanjun telah memutuskan untuk meningkatkan jenius ini dengan benar. Hanya membunuh beberapa bandit saja bisa memberimu poin pertempuran yang bisa ditukar dengan sumber daya yang sangat berharga. Pikir Zhao Feng dalam hatinya. Dia sangat menantikan misi ini. Fakta bahwa ia memiliki mata kirinya yang misterius memberinya tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik. Misi dimulai 5 hari dari sekarang, pergi dan bersiap-siap. Penjaga ketiga lalu menjelaskan rinciannya lebih dalam, lalu dia memberikan perintah pembubaran. Setelah diskusi selesai, berita menyebar di antara batalion pengawal langit. Misi itu tidak terbatas hanya pada 10 pengawal langit, tetapi 10 pengawal langit memimpin pasukan. Selama beberapa hari berikutnya, anggota batalion pengawal langit mulai membentuk tim sesuai dengan cara pemberian hadiah. Beberapa tim terkuat termasuk Lei Chong dan Lu Xiaoyu di mana semua orang berada di peringkat keempat atau lebih tinggi. Jelas, masih ada orang yang solo seperti Feng Hanyu, orang nomor 1 dari Ten Sky Guard. Feng Hanyu adalah satu-satunya master bela diri, oleh karena itu kekuatannya sendiri mengalahkan kekuatan tim. Karena Zhao Feng baru saja tiba, ia membentuk tim dengan Zhao Yufei dan Huang Qi, tetapi kekuatan timnya tidak ada bandingannya dengan milik Lei Chong dan Lu Xiaoyu. Namun, Zhao Feng memiliki keyakinan bahwa poin pertempurannya masih akan menjadi salah satu yang teratas. Karena misinya hanya beberapa hari lagi, Zhao Feng memakan salah satu dari 1000 tanaman tahun lainnya. 3 hari kemudian, sinar hijau cahaya dalam dimensi mata kirinya telah mencapai 6 kaki 9. Pada saat ini, Zhao Feng masih memiliki satu tanaman lagi, tetapi dia tidak menggunakannya karena pertama, penggunaan sumber daya secara terus-menerus berarti bahwa pengaruhnya akan berkurang. Kedua, Zhao Feng lebih suka menyimpannya untuk saat kritis ketika dia akan mencoba untuk mencapai peringkat ke-7. Kultivasi saya berada pada tahap akhir dari peringkat ke-6, tapi masih ada sedikit jarak ke puncak. Pikir Zhao Feng dalam hatinya. Oleh karena itu, ia menjadi lebih mengharapkan misi karena potensi seseorang akan dilepaskan sepenuhnya melalui pertempuran hidup dan mati. Dalam sekejap mata, 5 hari yang diberikan untuk persiapan berlalu. Hal mengejutkan lainnya adalah bahwa Zhao Yufei telah menembus peringkat 6 2 hari lalu dengan bantuan sumber daya Zhao Feng. Pagi, semua pemuda dari peringkat keempat atau lebih tinggi berpisah menjadi tim-tim kecil dan meninggalkan Istana Guanjun. Kelompok 3 yang dibentuk oleh Zhao Feng, Zhao Yufei dan Huang Qi juga ada di dalamnya. Saudara Feng, apakah kultivasi sejati Anda hanya di peringkat 5 puncak? Zhao Yufei bertanya kecurigaannya. Kembali di keluarga Zhao, dia jelas tahu seberapa cepat Zhao Feng berkembang, tetapi dia sudah mencapai peringkat ke-6. Jadi bagaimana mungkin Zhao Feng masih berada di peringkat ke-5 puncak? Mendengar ini, Huang Qi juga tertarik. Kamu benar, ini bukan kultivasi asliku. Zhao Feng juga tidak menyembunyikannya dan melepaskan aura sejatinya. Puncak peringkat ke-6, baik Zhao Yufei dan Huang Qi merasakan tekanan terhadap mereka. Aura Zhao Feng sangat padat dan berat, itu membawa lebih banyak tekanan daripada peringkat ke-6 puncak lainnya. Setelah ia melepaskan aurnya, Zhao Feng menyembunyikannya sekali lagi, menekannya ke awal peringkat ke-6, sama seperti Zhao Yufei dan Huang Qi. Zhao Feng menunjukkan kepada rekan satu timnya kekuatan sejati untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Sekarang dia menyembunyikannya, dia bisa melakukan serangan menyelinap di pertempuran yang akan datang. Ketiganya meninggalkan kota provinsi Guanjun dan mereka tiba di perbatasan setelah beberapa hari perjalanan. Daerah ini rumit dengan banyak pohon, sungai, aliran, tebing dan beberapa desa di sekitarnya, tetapi tempat ini juga satu-satunya jalan yang mengarah ke Maple Fire Country, sehingga bandit bisa dikirim oleh mereka. Begitu kita meninggalkan desa ini,
kita akan memasuki daerah berbahaya di mana para bandit bersembunyi. Zhao Feng membuka peta dan berdiskusi dengan Zhao Yufei dan Huang Qi. Hehe, Nyonya Yufei, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan timku? Tawa arogan yang jelas terdengar. Zhao Feng dan dua lainnya berbalik dan menemukan Lu Xiaoyu memimpin tim yang terdiri dari 7 hingga 8 orang yang lewat. Babak 70 kemenangan pertama. Suara Lu Xiaoyu membuat alis Zhao Feng mengerut. Apakah dia mencuri orang dari bawah matanya? Jelas, Zhao Feng harus mengakui bahwa kekuatan timnya memang kuat. Ada 3 hingga 4 anggota dari peringkat keempat dan sisanya semua peringkat kelima puncak. Wajah Lu Xiaoyu penuh senyum ketika dia memeriksa Zhao Yufei. Tidak ada orang yang tidak mengenalnya di batalion pengawal langit. Terima kasih atas tawaran Anda, tetapi saya sudah memiliki tim saya sendiri. Zhao Yufei tanpa ekspresi menolak tawaran Lu Xiaoyu. Ditolak, bukankah gadis ini menyukai yang kuat? Lu Xiaoyu sedikit terkejut. Dia cukup tampan dan menambahkan fakta bahwa dia sangat berbakat, gadis mana yang akan menolaknya. Dengan kekuatan kalian bertiga, Anda akan sulit sekali bahkan untuk berjuang sendiri. Lu Xiaoyu melirik Zhao Feng dan Huang Qi dengan jijik. Terima kasih atas perawatan Anda tetapi tim saya memiliki cara kami sendiri untuk bertahan hidup, kami akan berbicara dengan poin pertempuran kami nanti. Kata Zhao Feng dengan tenang. Poin pertempuran, hahaha, Anda pikir kelompok seperti Anda dapat dibandingkan dengan kita. Pemuda dari peringkat 6 puncak memiliki air mata tawa di matanya. Dia adalah Li Ziwen, peringkat ke-7 dalam Ten Sky Guard. Pergi. Zhao Feng tidak repot-repot dengan tim mereka dan dia memimpin Zhao Yufei dan Huang Qi ke zona bahaya. Segera, mereka bertemu beberapa tim lain yang dipimpin oleh Ten Sky Guard. Tim Lei Chong bahkan lebih kuat dengan puluhan orang dan 2 dari Ten Sky Guard. Menghadapi pengaturan seperti itu, Huang Qi menjadi sedikit gelisah. Saudara Zhao, apakah Anda yakin kami akan bisa mendapatkan beberapa poin pertempuran? Huang Qi tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dalam hal jumlah, mereka hanya memiliki 3 orang, jika mereka kurang beruntung dan bertemu sekelompok 10 bandit, mereka akan menghadapi bahaya dihilangkan. Tenang, kamu poin pertempuran tidak akan rendah. Zhao Feng sangat percaya diri, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bergabung dengan tim lain. Melihat ekspresi percaya diri di wajah Zhao Feng, kecurigaan Huang Qi jatuh sedikit. Setengah jam kemudian, ketiganya memasuki zona bahaya. Lanskap daerah ini kompleks, tapi Zhao Feng bahkan tidak melihat ke belakang saat ia melewatinya. Zhao Yufei dan Huang Qi harus mengambil peta dari waktu ke waktu untuk melihat apakah mereka berada di jalur yang benar, tetapi Zhao Feng tidak perlu karena peta itu sudah difotokopi ke dalam benaknya dan dengan kaca pembesar mata kirinya, dia bisa melihat pemandangan sesungguhnya. Saudara Zhao, kemana kita akan pergi? Huang Qi merasa pusing saat dia melihat peta. Ada sungai di sana, di sebelah ngarai. Air dan makanan adalah suatu keharusan bagi para bandit ini, Zhao Feng berkata tanpa ragu-ragu. Sungai muncul dan tidak jauh dari sana memang ada ngarai. Huang Qi tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa ingatan Zhao Feng begitu baik dan dia telah dengan sempurna mensinkronkan peta dengan lanskap nyata. Kami akan menyergap di sini. Huang Qi, kamu bersembunyi di sungai. Yufei kamu bersembunyi di antara batu di dekat pintu masuk ngarai. Zhao Feng segera memberi perintah. Zhao Yufei tidak memiliki kecurigaan dan dia bersembunyi di antara bebatuan. Huang Qi ragu-ragu sebentar, tapi dia masih melompat ke sungai. Cheng, Zhao Feng melompat ke sebuah pohon dan mengambil busur tangga emasnya dan mengarahkannya ke arah jurang. Pada kenyataannya, dia sudah melihat orang-orang mencurigakan datang dari ngarai dengan mata kirinya. Beberapa saat kemudian, dari arah ngarai terdengar suara langkah kaki dan beberapa pria berpakaian seperti orang biasa muncul. Ada total 3 orang dengan pemimpin mencapai peringkat kelima puncak dan di sebelah kiri dan kanannya masing-masing 2 lainnya di peringkat keempat dan kelima. 3 datang di sebelah sungai dan mulai minum. Menyerang, Zhao Feng menarik talinya dan melepaskan panah. Busur bergetar ketika panah emas menembus langit dan membuat busur yang sempurna. Anak panah itu bersarang di bahu lelaki kurus dan dia jatuh dengan celepuk. Amburadul, teriak pemimpin itu saat dia mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, seorang pemuda muncul dari sungai. Cloud Dev Ying Palem, Huang Qi menyerang dari samping dan bertabrakan dengan kepala serangan pemimpin.
Karena itu tidak terduga, pemimpin menerima beberapa luka ringan. 13 kaki pohon Willow. Huang Qi menyerang sementara dia memiliki keuntungan dengan seni bela diri tingkat tinggi tingkat puncaknya. Masan, aku akan datang membantumu. Pria terakhir menyerang dari samping. Tetapi tepat pada saat ini, panah lain menembus udara dan melewati pakaian orang gemuk itu. Sangat dekat, pria gemuk melakukan flip dan hanya berhasil menghindari panah. Hati-hati dengan pemanah dalam gelap. Pria kurus itu mengerang kesakitan, panah sebelumnya telah mengenai salah satu titik akupunkturnya, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan batin apapun. Kalian mundur dan melaporkan situasinya. Pria terkemuka itu berbicara kepada yang gendut saat dia memblokir salah satu gerakan Huang Qi. Kamu hati-hati, Masan. Orang gemuk itu segera berbalik dan berlari kembali dari tempatnya. Di mana Anda berlari? Dari bebatuan keluar seorang gadis cantik dan menghalangi jalan pria gemuk itu. Zhao Yufei dan Huang Qi sama-sama melibatkan musuh. Lawan Huang Qi telah mencapai peringkat kelima puncak dan dia sangat berpengalaman dengan banyak gerakan tersembunyi. Lawan Zhao Yufei telah melatih semacam teknik penguatan tubuh, yang memberinya kekuatan ekstrim. Zhao Feng berdiri di pohon, satu tangan di busurnya tetapi dia tidak menyerang karena dia mempertimbangkan fakta bahwa dua lainnya tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran hidup dan mati. Kedua bandit ini penuh dengan trik dan meskipun budidaya mereka lebih rendah, mereka tidak langsung kalah. Sekitar 10 langkah kemudian, irisan angin rohani, Zhao Yufei menggunakan seni bela diri peringkat puncaknya dan berhasil menjatuhkan pria gemuk itu. Musuh yang dihadapi Huang Qi sedikit lebih keras dan dia hanya dikalahkan setelah 20 gerakan. Teng, hanya pada saat ini Zhao Feng keluar dari pohon. Kenapa kamu tidak menyerang? Huang Qi sedikit kesal. Zhao Feng hanya menembakkan dua panah pertama maka dia tidak mendukung mereka sama sekali. Kalian berdua perlu berpikir tentang bagaimana kamu bertarung. Kamu menghabiskan terlalu banyak waktu mengalahkan orang lain dengan budidaya yang lebih rendah darimu. Kata Zhao Feng dengan tenang. Kamu, Huang Qi ingin menegurnya, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Lawannya memiliki terlalu banyak trik atas levelnya dan dia akan kalah jika bukan karena dia memiliki keunggulan dalam seni bela diri dan budidaya. Saudara Feng benar, kita tidak memiliki pengalaman tempur. Zhao Yufei mengangguk setuju. Berikutnya, ketiga mengambil barang-barang dari tubuh bandit dan menemukan berbagai item seperti obat beracun, pisau tersembunyi idol. Maafkan aku. Yang ditembak lebih dulu sujud berulang kali. Zhao Feng menikam tenggorokannya dengan satu jari. Jaga masing-masing. Zhao Feng melirik ke arah Zhao Yufei dan Huang Qi. Keduanya jenius dan mereka dilindungi oleh keluarga mereka sejak mereka masih muda, sehingga mereka hampir tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran atau pembunuhan. Huang Qi ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi mengepalkan giginya dan menghabisi pemimpinnya. Jika dia tidak membunuh pemimpin, dia tidak bisa mendapatkan poin pertempuran. Tapi Zhao Yufei adalah seorang gadis, jadi keengganan muncul di wajahnya. Tolong jangan bunuh aku, nyonya cantik. Bandit gemuk itu berteriak sedih yang membuatnya tidak bisa membunuhnya. Zhao Feng hanya tertawa dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Cakar elang logam, cahaya bersinar di mata bandit saat sosoknya tiba-tiba menerkam ke arah Zhao Yufei dengan tangannya langsung menuju tenggorokannya. Perubahan tiba-tiba mengeringkan warna di wajah Zhao Yufei. Irisan angin rohani, tangannya yang seperti giok melambai dan kepala bandit itu jatuh. Baik Zhao Yufei dan Huang Qi merasa ingin muntah setelah pembunuhan pertama mereka, hanya wajah Zhao Feng yang sama seperti biasanya. Dia sedikit terkejut ketika dia ingat bahwa dia tidak memiliki reaksi seperti itu ketika dia pertama kali membunuh seseorang. Kembali di Sky Cloud Forest, Zhao Feng sangat tenang selama pembunuhan. Setelah dia memikirkannya, Zhao Feng harus memberikan kredit kepada mata kirinya. Pertempuran pertama mereka menang dan baik Zhao Yufei dan Huang Qi belajar banyak. Pada hari yang sama, ketiganya terus tinggal di sekitar area yang sama tetapi mereka akan mengubah posisi. Ketika sore tiba, tim 3 telah mengalahkan total 7 orang, 4 dari peringkat kelima dan 3 dari peringkat keempat. Setelah pertempuran, Huang Qi dan Zhao Yufei membuat peningkatan besar dan kerja tim di antara mereka jauh lebih baik. Zhao Feng diam-diam menganggukkan kepalanya, akhirnya tampak lebih baik. Malam ini, kita akan pergi ke bagian dalam ngarai. Menurut analisis saya, ada kemungkinan besar markas bandit di sana, yang mungkin masih memiliki beberapa orang tersisa.
Zhao Feng sekali lagi memberi mereka masing-masing tugas. Tugas pertama adalah mengumpulkan berita, yang diputuskan Zhao Feng lakukan sendiri. Dengan mata kirinya yang kuat, dia bukan hanya seorang pemanah terlahir, dia juga seorang pengintai terlahir juga. Dalam waktu yang diperlukan untuk merebus sepanci air, Zhao Feng telah pergi dan kembali. Ayo, ini semua kata Zhao Feng saat dia membawa Zhao Yufei dan Huang Qi ke bagian dalam ngarai. Di tengah jalan, Zhao Feng terus melewati jalan setapak di mana para bandit tidak akan melihat mereka. Ini memberi Huang Qi perasaan bahwa semua bandit bisa mati. Segera, Zhao Feng, Zhao Yufei dan Huang Qi bersembunyi di balik batu besar. Ada bandit di dalam kamar kayu dan gua di sana. Zhao Feng berkata kepada keduanya, "Haha, kita menyergap lagi. Ada berapa banyak dari mereka dan seberapa kuat mereka?" Petik 2. Huang Qi menggosok kedua tangannya. Mereka telah menyergap begitu banyak orang hari ini sehingga dia yakin mereka akan menang. 1 orang dari peringkat 6 puncak, 2 peringkat 6 normal, 3 peringkat 5, 5 peringkat 4, total 11. Zhao Feng melaporkan, "Apa, 11? Mata Huang Qi melotot ketika otot pipinya berkedut, "Apakah kamu gila? Itu sarang bandit, lari." Petik 2. Bab 71 menendang di tempat persembunyian. Kamu gila, itu sarang bandit, lari. Petik 2. Huang Qi hampir menjadi gila, matanya penuh amarah dan dia ingin mengutuk seluruh keluarga Zhao Feng. Ke-11 bandit yang galak dan mematikan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh para pemuda. 3 peringkat ke-6 saja akan merepotkan bagi mereka dan masih ada banyak pembudidaya dari peringkat ke-4 dan ke-5. Kakak Feng, itu terlalu berbahaya, kamu tidak bercanda kan? Zhao Yufei terkejut, melalui pertemuan mereka dengan para bandit, mereka mengerti metode mematikan mereka. Menjalankan, mundur, kita masih bisa melakukannya sekarang. Hati Huang Qi terasa seperti terbakar. Jika mereka ditemukan oleh bandit, mereka akan menerima takdir yang tak terbayangkan. Wajah Zhao Yufei sangat pucat dan tanpa sadar mencengkeram tangannya, "Mengapa kamu membawa kami ke sini jika kamu tahu tempat ini penuh dengan bandit?" "Diam, ada 11 bandit di sini tapi mereka tidak bersama. Anda hanya harus mengikuti rencanaku dan kami akan menghancurkan mereka semua." Nada bicara Zhao Feng sangat tenang. "Aku tidak mendengarkanmu, aku ingin melarikan diri." Hati Huang Qi dingin karena ketakutan. Pada saat ini, mereka sudah bisa melihat sosok-sosok bergerak di sekitar kamar kayu melalui celah-celah bebatuan. "Kakak Si, saudara-saudara yang pergi berburu belum kembali." Seorang kepala bodoh dari pangkat ke-6 memanggil. Mereka mungkin tidak akan pernah kembali kalau mereka belum kembali dalam 2 jam, di dalam ruangan terdengar suara yang dalam dari seorang pria parubaya. "Waspada, saya khawatir musuh mungkin mengikuti jalan setapak di sini." Suara-suara itu bisa didengar oleh ketiganya yang bersembunyi di balik batu. "Hehe, sepertinya tidak ada jalan kembali, jadi kamu harus mendengarkan rencanaku." Zhao Feng tersenyum tipis. Huang Qi menggiling giginya. Dia sekarang membenci Zhao Feng karena dia tahu yang terakhir telah merencanakan ini terjadi. "Saya akan mendengarkan saudara Feng." Kepercayaan instan bisa tampak di mata Zhao Yufei. Sial, hati Huang Qi turun ketika Zhao Yufei setuju. Jika seorang wanita seperti dia bahkan tidak takut, lalu bagaimana mungkin dia? "Kalian berdua pergi dan menyelesaikan peringkat ke-4 dan ke-5 dengan cepat, tetapi jangan bertarung melawan peringkat ke-6. Terutama pemimpin peringkat 6 puncak paruh baya." Zhao Feng memberitahu mereka rencana itu. "Jadi, apa yang kamu lakukan ketika kita pergi?" Huang Qi bertanya dengan curiga. "Aku akan di belakang kalian berdua, mendukungmu." Zhao Feng tersenyum. Tidak seasteris T. Huang Qi hampir tidak mengutuk keras, sementara Zhao Yufei dan dia akan membunuh musuh orang ini, pemimpin tim akan bersembunyi di belakang mereka. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak mungkin. Apa yang akan terjadi jika Zhao Feng melarikan diri karena dia melihat bahwa mereka terlalu sulit untuk ditangani? "Oke, sudah beres kalau begitu." Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Huang Qi didorong keluar dengan, "Pah." "Ah!" Huang Qi menjerit dan sosoknya terlihat. Pada saat ini, dia telah mengutuk semua leluhur Zhao Feng. Membunuh. Dia tidak punya tempat untuk pergi sehingga dia menyerang bandit dekat kamar kayu. "Siapa di sana?" Para bandit di dekatnya segera menemukan keduanya. "Datang, serangan musuh." Suara pertempuran terdengar. Zhao Yufei dan Huang Qi menyerang bandit dari peringkat ke-4 dan ke-5. Menurut rencana Zhao Feng,
mereka harus membunuh mereka dengan cepat. Begitu mereka ditahan oleh mereka, yang lebih kuat akan tiba dan mereka pasti akan dibunuh. Di bawah tekanan ini, kekuatan pertempuran keduanya melebihi apa yang biasanya mereka miliki. Seketika dua pasukan bentrok bersama, satu serdadu keempat dan serdadu kelima terbunuh. Pada saat yang sama, Zhao Feng berdiri di atas batu besar dan melepaskan panah. Celepuk, seorang pembudidaya peringkat 5 puncak jatuh ke tanah. Apa yang mengejutkan adalah bahwa panah ini benar-benar berhenti. Dia menyerang bahwa Zhao Yufei akan menghadapi dari belakangnya. Bocah, kamu berani menyerang kami. Jangan berpikir bahwa salah satu dari kalian akan pergi hari ini. Petik 2. Seorang pria parubaya berotot besar berjalan keluar dari kamar kayu dan memimpin dua peringkat ke-6 lainnya. Huang Qi dan Zhao Yufei langsung merasakan tekanan yang keluar dari mereka. Aura pria parubaya itu bahkan lebih kuat, itu setara dengan 5-10 pengawal langit atau bahkan 3 teratas. Tiga panah menembus udara dan langsung menuju peringkat 3 ke-6. Dang, pemimpin menggunakan pedangnya untuk memblokir panah, tetapi dua peringkat ke-6 lainnya di sebelahnya sedikit terluka. Busur tangga emas ini memang tidak buruk. Saya hanya menggunakan 70 hingga 80% dari kekuatan saya dan saya belum memasukkan kekuatan batin di dalamnya. Zhao Feng memiliki senyum tipis di wajahnya. Setiap kali dia melepaskan panah, bandit akan jatuh. Pada saat yang sama, baik Zhao Yufei dan Huang Qi terlibat dalam pertempuran yang sulit tetapi Zhao Feng mendukung mereka dari belakang, sehingga mereka tidak mencapai keadaan putus asa. Saya akan menyerahkan anak laki-laki dan perempuan itu kepada Anda, saya akan mendapatkan pemanah. Pemimpin bandit parubaya segera melihat bahwa Zhao Feng adalah yang paling mengancam. Zhao Feng terus mengeluarkan 3 panah dan menembak mereka di peringkat ke-6 lagi. Dang, dang, dang. 3 peringkat ke-6 sekali lagi memblokir serangan Zhao Feng, tetapi itu memberi Zhao Yufei dan Huang Qi waktu untuk mengambil nafas. Ketika pria parubaya mencapai Zhao Feng, hanya ada 4 atau 5 bandit yang tersisa. Zhao Yufei dan Huang Qi keduanya dalam situasi yang sangat berbahaya. Gelombang air slash. Pedang bandit terkemuka itu tampak seperti laut seperti gelombang demi gelombang kekuatan melewatinya. Level pedangnya hampir mencapai level max dan skillnya juga hampir berada di peringkat puncak. Buka, Zhao Feng melambaikan busur rambut emasnya dengan tambahan kekuatan dari teknik dinding logamnya. Sial gelombang, pasukan mengirim bandit parubaya kembali beberapa langkah. Gesekan kasual dari Golden Stars Bow tidak hanya berisi kekuatan dari teknik wall metal, itu juga memiliki aura yang tak terkatakan seolah-olah menjadi satu dengan lingkungannya. Hehe, Zhao Feng dengan lembut tersenyum, lalu dia melompat ke udara dan menarik tali busurnya. Sebuah panah langsung menuju dada bandit dekat rumah-rumah kayu. Pada saat yang sama, panah berhasil menyelesaikan situasi putus asa Zhao Yufei dan Huang Qi berada. Meskipun Zhao Feng membunuh 1, Zhao Yufei dan Huang Qi masih menghadapi 4 bandit termasuk 2 dari peringkat ke-6. Ini benar. Zhao Feng tidak berpikir untuk membantu keduanya lebih jauh dan pemimpin parubaya tidak akan membiarkannya melakukannya juga. Jari bintang, Zhao Feng berseru saat dia meletakkan busur dan mengikat bandit parubaya dalam pertempuran jarak dekat. Kekuatan lawan telah mencapai peringkat ke-6 puncak dan dia memiliki gerakan tersembunyi yang tidak terbatas. Peringkat ke-6 yang normal mungkin bahkan tidak dapat memblokir satu langkah pun. Zhao Feng menemukan bahwa ketika dia menggunakan jari bintang ke tingkat ketiga puncak, dia masih tidak bisa unggul, tetapi keuntungannya juga jelas. Tingkat kelima teknik dinding logam juga mengalami rebound kecil yang menangkis serangan musuh yang geram. Tapi pria parubaya itu tidak lari. Dengan pengalaman bertarungnya, dia tahu bahwa jika dia berlari, dia memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah. Pertama, Zhao Feng adalah pemanah yang saleh dan berlari di depan salah satu dari mereka terbelakang. Kedua, kecepatan Zhao Feng lebih cepat dari miliknya. Pria parubaya itu memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan menaruh harapan pada rekan-rekannya untuk menghabisi kedua bocah nakal itu dan mendukungnya di sini. Baik Zhao Yufei dan Huang Qi mengalami kesulitan karena mereka menghadapi 2 peringkat ke-6, 1 peringkat ke-4 dan 1 peringkat ke-5, tetapi mereka memang jenius. Di bawah tekanan, mereka menjadi lebih terbiasa dengannya dan dengan tenang mendapatkan kembali ketenangan mereka. Segera, pembudidaya peringkat ke-4 dibantai oleh Zhao Yufei,
yang membuat mereka sedikit istirahat karena mereka hanya harus menghadapi peringkat kelima dan dua peringkat keenam sekarang. Tapi ekspresi mereka berubah serius sekali lagi ketika mereka melihat ke arah Zhao Feng. Jika itu salah satu dari mereka selain dari Zhao Feng, mereka mungkin bahkan tidak bisa menukar hingga 20 gerakan. Jari bintang satu garis. Langkah Zhao Feng kali ini mencapai tepi tingkat keempat. Sua gelombang. Sebuah luka yang dalam ditinggalkan pada bandit Parubaya, tapi itu membuatnya gila yang mendorongnya untuk menyerang dengan lebih kuat tanpa mempertimbangkan luka-lukanya sendiri. Pemimpin itu mempertaruhkan nyawanya dan dia bahkan menuju jalan kematian bersama. Tekad yang dimilikinya akan membuat sebagian besar lawan waspada, tetapi Zhao Feng tidak normal, dia masih tetap tenang saat dia membuka mata kirinya. 10 bergerak kemudian, cedera pada bandit Parubaya menjadi lebih berat dan kesalahan akhirnya ditemukan oleh Zhao Feng. Celepuk, bandit itu jatuh ke tanah dan sebelum dia bisa berjuang, sebuah jari menembus jantungnya. Bajingan ini masih memiliki beberapa keterampilan. Zhao Feng menghela nafas. Pertempuran antara Zhao Yufei dan Huang Qi juga berakhir. Mereka tahu bahwa Zhao Feng kemungkinan besar tidak akan membantu, jadi mereka menggunakan gerakan membunuh mereka dan akhirnya membunuh 3 bandit yang tersisa. Zhao Feng membunuh satu bandit yang mencoba melarikan diri dengan busurnya. Gelombang. Huang Qi dan Zhao Yufei jatuh ke tanah kelelahan, tetapi sukacita dan kebahagiaan bisa terlihat di mata mereka. Sarang dari 11 bandit telah dibersihkan. Misi yang hampir mustahil telah selesai. Keduanya memandang Zhao Feng penuh kekaguman dan kekaguman karena mereka tahu ini adalah rencana Zhao Feng dan dia telah memainkan peran penting dalam mendukung mereka. Pada waktu bersamaan, di belakang batu beberapa ratus meter jauhnya, sesosok perak yang bersembunyi di sana menarik napas dingin, ketiga bocah ini menjatuhkan seluruh sarang. 6 dari 11 bandit, termasuk bandit peringkat 6 puncak yang telah dibunuh oleh pemuda bernama Zhao Feng. Bab 72 Pemimpin Bandit. Setelah pertarungan yang intens, ketiganya tetap di tempat yang sama untuk beristirahat. Zhao Yufei dan Huang Qi sama-sama menerima beberapa luka, hanya Zhao Feng yang tetap tidak terluka, yang membuat keduanya menyadari kesenjangan di antara mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Zhao Feng hanya menggunakan kekuatan tahap awal dari peringkat ke-6 untuk membunuh bandit terkemuka dan bukan puncak peringkat ke-6. Dapat dilihat bahwa kekuatan Zhao Feng setidaknya berada pada peringkat master semasi bela diri. Ketiganya membersihkan medan perang dan kemudian membagi poin pertempuran. Karena Zhao Feng telah membunuh pemimpin, itu bukan pemimpin utama, jadi itu hanya bernilai 5 poin pertempuran. Ada total 6 yang terbunuh oleh Zhao Feng, mereka termasuk 2 peringkat ke-4, 2 peringkat ke-5 dan 2 peringkat ke-6. Menambahkan mereka pada yang sebelumnya, poin pertempuran Zhao Feng telah mencapai lebih dari 20 poin. Dan menurut aturan, 10 poin bisa ditukar dengan seni bela diri peringkat puncak. Setengah jam kemudian, kita harus pergi sekarang, tidak baik untuk tinggal di sini begitu lama. Zhao Feng memerintahkan karena dia adalah kapten tim. Ya, Huang Qi dan Zhao Yufei keduanya langsung setuju, mereka sekarang mempercayai Zhao Feng sepenuhnya. Teng, ceng, ceng, ketiganya meningkatkan kecepatan mereka dan segera, mereka meninggalkan ngarai. 2 jam kemudian setelah ketiganya pergi, 3 sosok hitam terbang melintasi langit yang gelap dan mendarat di depan ruang kayu. Pemimpin, 11 orang termasuk si Badao telah meninggal dengan setengah dari mereka menyerah pada pemanah. Suara salah satu bayangan hitam itu dingin dan tanpa ekspresi. Siapa yang berani menyentuh, bandit penghancuran sepi aku. Salah satu sosok perlahan mengangkat telapak tangannya dan gelombang udara yang kuat merobek setiap dalam radius beberapa meter. Kedua sosok hitam merasakan tekanan, meskipun mereka tidak lebih lemah dari pria Parubaya yang baru saja meninggal. Hong! Sosok besar itu melambaikan tangannya dan rumah-rumah di depan runtuh. Pada saat itu, aura dari sosok besar itu setara dengan binatang mematikan tingkat tinggi. Lord Desolate, hati 2 kuasi martial masters lainnya melompat. Petik 2, cari tahu pembunuhnya, aku akan memberikan apa yang mereka lakukan pada pasukanku 10 kali lebih kuat dari mereka. Suara marah dan dingin terdengar di angin. Pada waktu bersamaan, pemuda misterius, yang dipecah menjadi beberapa tim, mengambil nyawa para bandit. Semua orang dari batalion pengawal langit memiliki potensi ekstrim. Di bawah lingkungan ini, mereka tumbuh lebih kuat dengan cepat tetapi ada juga korban. Terlepas dari mereka yang ada di Ten Sky Guard,
7 hingga 8 angka perak bergabung ke malam hari untuk menghitung total poin pertempuran. Pada malam hari, penglihatan Zhao Feng masih sempurna, tetapi mengingat fakta bahwa bot Zhao Yufei dan Huang Qi lelah, ia memutuskan untuk tidak menyerang. Ketiganya menemukan tempat yang cukup aman di mana mereka memutuskan untuk beristirahat tanpa bandit di sekitarnya. Hari kedua, 3 tim sekali lagi mulai mencari bandit. Apa yang terjadi di sini? Mengapa jumlah bandit semakin sedikit? Zhao Feng segera menemukan masalah. Mereka telah mencari-cari sejak lama dan bukannya bertemu bandit, mereka bertemu tim lain. Huang Qi berkata dalam-dalam, itu pasti karena batalion pengawal langit membunuh terlalu banyak bandit tadi malam dan yang lainnya telah menyembunyikan diri. Zhao Feng mengangguk dan menemukan pemikiran ini sangat logis. Jika bandit-bandit itu bersembunyi di pegunungan, akan sulit menemukan mereka bahkan dengan mata kirinya. Kita harus masuk lebih dalam. Zhao Feng masih memimpin. Terkadang, dia akan melompat ke pohon dan mengamati sekelilingnya. Mendadak, puluhan mil jauhnya, asap berwarna pelangi muncul yang menarik perhatiannya. Ini sinyal darurat dari tim lain. Seru Zhao Yufei. Pergi ke penyelamatan. Zhao Feng adalah yang pertama berlari ke arah, tapi ekspresinya berubah saat dia membuka mata kirinya. Kelompok yang dalam bahaya adalah milik Lu Xiaoyu. 7 hingga 8 pemuda dari batalion pengawal langit dikelilingi oleh sekelompok 15 bandit. Ada 2 bandit berpakaian hitam yang telah mencapai peringkat kuasa martial master dan 3 peringkat ketiga, sedangkan sisanya berada di peringkat keempat dan kelima. Pada saat ini, kedua belah pihak saling bertarung, tetapi para pemuda tidak bisa keluar. Untungnya, sekelompok 4 yang berada di dekatnya berlomba memberi mereka sedikit harapan. Tetapi tepat pada saat ini, 3 atau 4 pemanah bandit yang bersembunyi di hutan menembakkan panah mereka. Beberapa anggota batalion pengawal langit terluka. Cloud Swaying Fist. Lu Xiaoyu memaksa para bandit kembali dengan seni bela diri peringkat puncaknya, yang telah dilatih ke tingkat puncak. Tapi dia tidak bisa membunuh mereka karena salah satu dari master martial semu membuatnya sibuk. Bos, ada 3 bocah lagi yang akan datang. Seorang pemanah yang bersembunyi di hutan memberitahu kedua sosok berpakaian hitam itu. 3 yang datang adalah tim Zhao Feng. Melalui mata kirinya, Zhao Feng menganalisis jalan lurus dan perlahan-lahan mendekat. Ketika dia berada dalam jarak 100 yard, Zhao Feng tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan busurnya. Zhao Feng terus-menerus menarik busurnya dan menembak dengan sempurna. Para pemanah yang bersembunyi di hutan memberi waktu bagi tim Lu Xiaoyu untuk menarik napas dalam-dalam. Membunuh. Para bandit dan para pemuda terlibat dalam pertempuran. Dengan Zhao Feng dan tim lainnya bergabung, sisi batalion pengawal langit secara bertahap mendapat keuntungan. Para pemuda menjadi semakin berani seiring berjalannya waktu. Banyak anak nakal, kalian semua tetap di sini. Suara dingin yang dalam bergema dari hutan. Tekanan besar datang dari sisi lain hutan, yang membuat hati para pemuda melonjak. Pemilik suara itu membawa seorang lelaki bermata satu mengenakan jubah hitam. Tidak baik, ini adalah master bela diri. Wajah Lu Xiaoyu berubah pucat saat hatinya berkedut. Orang yang datang adalah bos bandit. Anak nakal, mati, pria bermata satu itu terbang dan auranya membuat para pemuda tidak bisa bernapas. Mematahkan palem Win. Dengan suara sekeras petir, telapak tangan itu langsung menuju ke arah Lu Xiaoyu. Semua orang, blokir itu. Lu Xiaoyu berseru dan dia menggabungkan kekuatan dengan Li Ziwen untuk memblokir dia menyerang. Peng! Ledakan itu menyebabkan gelombang udara yang mendorong segala sesuatu di jalurnya termasuk Li Ziwen dan Lu Xiaoyu, yang dikirim 7 hingga 8 meter ke belakang. Wah! Keduanya yang telah menerima serangan langsung itu, Lu Xiaoyu dan Li Ziwen, keduanya memuntahkan seteguk darah. Keduanya berada di peringkat kelima dan ketujuh dalam Ten Sky Guard dan kekuatan mereka ada di sekitar Master Martial, tetapi bahkan 2 Master Shock bela diri, dengan bantuan banyak peringkat ke-6 lainnya, tidak dapat memblokir satu gerakan ini. Zhao Feng, Lu Chen, datang dan bantu. Lu Xiaoyu berteriak dan meminta bantuan dari Zhao Feng dan pemimpin kelompok lainnya. Semua tim dipimpin oleh setidaknya 1 dari 10 pengawal langit dan pada saat ini, termasuk Zhao Feng dan Lu Chen ada 5 dari 10 pengawal langit hadir. Beng! Zhao Feng menarik tali busurnya dari jauh dan dia memasukkan kekuatan batinnya ke dalamnya. Kekuatan panah ini bisa membahayakan nyawa guru. Semu bela diri.
Bila angin ilusi, pemimpin lainnya menggunakan seni bela diri tingkat tinggi dan menyerang dari belakang. Cloud Shattering Fist. Lu Xiaoyu segera menggunakan keterampilan tinju, sementara Li Ziwen di sebelahnya menggunakan pedang. Serangan 5 jenius hebat itu mencapai pria bermata satu itu. Dari mana para jenius ini berasal? Pria bermata satu itu berseru dan pada saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan batinnya yang kacau. Blang, panah Zhao Feng patah berkeping-keping. Dong dong, dong. Semua serangan diblokir dan sekali lagi, mereka dikirim terbang. Kekuatan apa? Zhao Feng sangat terkejut. Seorang master bela diri bisa melepaskan kekuatan batinnya dan membuat serangan jarak jauh. Jika salah satu dari mereka menghadapi satu sendirian, mereka mungkin kehilangan nyawa dalam 2 gerakan. Pada saat ini Lu Xiaoyu dan Li Ziwen menerima luka ringan. Kekuatan batin dari master bela diri dari peringkat ke-7 bisa menyerang seperti kilat dan langsung mengubah orang-orang dari peringkat ke-4 dan ke-5 menjadi debu. Hanya Zhao Feng yang tidak perlu bertarung jarak dekat saat dia menarik busurnya berulang-ulang dan setiap panah akan terbang ke arah kelemahan terkecil dari pria bermata satu. Kekuatan penuh Zhao Feng menembakkan panahnya mengancam pergerakan bandit bermata satu. Bajingan, sepertinya orang yang membunuh anak buahku di ngarai adalah kamu. Pria bermata satu itu tiba-tiba berbalik dengan niat membunuh di matanya. Jadi bagaimana kalau itu aku? Zhao Feng tertawa dingin. Membunuh. Bandit tidak peduli dengan serangan dari pemuda lain dan langsung menuju ke Zhao Feng. Zhao Feng melompat ketakutan dan dia segera mengedarkan Li Floating Fairy untuk melarikan diri. Jangan lari. Pria bermata satu masih mendekat dan dekat karena dia adalah seorang guru bela diri dan karena itu, dia lebih cepat. Hancur Gunung Palem. Telapak guru bela diri melesat di udara dan menuju ke arah Zhao Feng. Jika itu adalah pembudidaya lain dengan peringkat yang sama hanya kekuatan batin saja bisa membunuhnya, tapi Zhao Feng tidak normal. Palem angin misterius. Zhao Feng membalik di udara dan dalam benaknya, gambar telapak tangan dari gadis itu muncul. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam saat cahaya biru terbentuk di telapak tangannya dan kemudian keduanya bertabrakan satu sama lain.